Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang uang. Pengertian uang. Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar tersebut dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan atau jasa. Fungsi asli uang. 1. Uang sebagai alat tukar. Transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Kedua, uang sebagai satuan hitung. Uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan, dan menghitung jumlah pinjaman. Ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Fungsi turunan uang. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Syarat-syarat uang. Diterima oleh umum, nilainya tetap, mudah dibawa, mudah dibagi, tahan lama. jenis-jenis uang. Menurut pembuatan, 1. Uang logam. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam, emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. 2. Uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan gambar dan cap khusus. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. 1. Uang kartal, alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. 2. Uang giral, uang yang berupa simpanan deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Jenis uang menurut nilainya. 1. Uang penuh, uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. 2. Uang tanda, uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalnya, untuk membuat uang 2000, biaya yang diperlukan adalah Rp1.000. Jenis nilai uang. Nilai intrinsik uang. Nilai intrinsik yaitu nilai sebuah bahan guna membuat mata uang, yaitu berupa nilai emas, perak, ataupun juga kertas yang digunakan untuk pembuatan uang tersebut. 2. Nilai nominal uang. Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum dan juga tertera pada mata uang tersebut. 3. Nilai tukar uang. Nilai tukar yaitu kemampuan jumlah uang untuk dapat ditukarkan dengan sebuah barang dan juga jasa. Misalnya, uang 500 dapat kita tukar dengan 2 buah permen. Teori nilai uang. Teori nilai uang merupakan teori-teori yang membahas tentang jumlah uang dalam sistem ekonomi. Teori nilai uang dibagi menjadi 2. Yang pertama, teori uang statis, yang membahas tentang nilai uang tetapi mengabaikan perubahan-perubahan yang akan terjadi dan juga dapat terjadi pada sebuah nilai uang. Yang kedua, teori uang dinamis ialah teori yang membahas tentang sebuah perubahan-perubahan dari nilai uang. Teori uang statis. Teori logam, yaitu menyatakan bahwa uang diterima pada masyarakat karena bahan dasarnya logam yang bernilai tinggi. Teori ini didapatkan dari Adam Smith. Teori nilai batas, yang menyatakan bahwa sebuah uang dapat diterima dalam masyarakat karena adanya keperluan bagi barang sehingga membutuhkan uang sebagai sebuah alat transaksi untuk mendapatkan barang. Teori nominalisme yaitu menyatakan tentang suatu benda dapat kita diterima sebagai uang karena besar jumlah nominal yang tertera pada suatu benda tersebut. Teori nominalisme, teori pada perjanjian atau konversi, teori kebiasaan, teori kenegaraan, teori tuntutan, teori realisme. Teori uang dinamis, teori kuantitas yaitu sebuah teori yang membahas bahwa tinggi rendahnya nilai uang dapat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar pada masyarakat, maka harga barang akan semakin tinggi dan sehingga nilai uang menjadi rendah. Demikian juga sebaiknya teori ini dikenalkan dari David Ricardo.
Teori transaksi Eysenck Equation yaitu sebuah pengembangan dari teori kuantitas oleh David Ricardo. Teori transaksi diperkenalkan oleh Irving Fisher yang mengamati tentang perubahan jumlah nilai uang berdasarkan jumlah yang beredar di masyarakat, kecepatan peredaran uang, jumlah barang yang dapat diperdagangkan ataupun juga harga barang. Teori persediaan kas, cash balance theory, yaitu teori yang diperkenalkan oleh Alfred Marshall. Ini menyatakan tentang bahwa sebuah nilai uang tergantung kepada jumlah nilai uang yang disimpan guna persediaan dari sebagian pendapatan pada masyarakat. Persediaan kas tergantung kepada jumlah nilai pendapatan ataupun juga harga barang di pasar. Terima kasih Telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.